RX 500 adalah Lexus RX yang paling mewah yang dijual di Indonesia. Tapi seberapa mewah? Penasaran? Mari ikutin terus videonya. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini di sebelah gue ada sebuah Lexus RX 500 Sobat Setir. Lexus RX merupakan mobil yang bisa dibilang mobil mewah yang disukai banget sama masyarakat Indonesia. Karena Lexus RX ini kalau kita tarik ke zaman dulunya memang mobilnya laku banget di Indonesia, dan sekarang adalah generasi yang paling baru. Lexus RX sendiri ditawarkan di Indonesia dengan beberapa mode elektrifikasi yang berbeda. Jadi kita mulai dari Lexus RX 350, kemudian ada Lexus RX 450 dan ada Lexus RX 500. Kalau di Lexus RX 350 dia menggunakan elektrifikasi hybrid yang bertujuan untuk bahan bakar yang lebih irit lagi untuk konsumsi bahan bakarnya. Kemudian untuk yang 450 Hybrid Plus itu merupakan varian yang PHEV, jadi dia bisa diisi bensin dan bisa diisi listrik juga. Dan untuk yang ini merupakan varian hybrid juga, namun dengan fokus yang berbeda, alias fokusnya pada performanya. Karena ini adalah RX 500 Hybrid F Sport Sobat Setir. So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Kalau kita lihat, Lexus RX ini memang memiliki wajah serta desain eksterior yang futuristik serta ganteng banget, terutama untuk unit yang ini, karena ini merupakan varian yang F Sport Sobat Setir. Kembali lagi, Lexus RX merupakan salah satu mobil SUV premium di Indonesia yang disukai banget oleh orang-orang kaya di Indonesia. Dulu, mobil ini sempat sharing platform dengan Toyota Harrier, namun sekarang dia sudah menggunakan platform yang berbeda dengan Toyota Harrier, gitu Sobat Setir. Ini terasa jauh lebih premium, jauh lebih nyaman dan jauh lebih nikmat lagi untuk dikendarai. Mobil ini sendiri, karena ini adalah varian F Sport, maka dia memiliki beberapa tambahan body kit yang berbeda dengan Lexus RX yang lain. Kayak kalau kita lihat di bagian depan, bumpernya terlihat lebih agresif. Dia bahasanya mungkin lebih gondrong gitu ya, lebih rame gitu. Tapi tetap nice, tetap mewah. Biasanya Lexus itu banyak aksen-aksen chrome-nya, tapi di sini enggak. Dia menggunakan piano black seperti ini, baik di bagian grill maupun di bagian bumpernya tersendiri. Signature design dari Lexus, si spindle grill itu masih dipertahankan, dan ini adalah spindle grill yang terbaru. Jadi desainnya sekarang dia udah futuristik banget, semi tertutup di bagian atas, di bagian bawah terbuka gede kayak gini, cakep banget. Dan untuk urusan perlampuan ini juga udah full LED semua, lampu dekat, lampu jauh, lampu sennya juga, DRL-nya juga, dan tetap mengandalkan si tarikan garis yang kayak bumerang ini ya. Nice, bener-bener terasa mewahnya Sobat Setir, cakep banget. Nah, kalau kita lihat untuk fog lamp-nya dia juga sudah menggunakan LED juga, dan di sini terdapat aksen-aksen yang desainnya sama dengan bagian grill di tengahnya gitu. Jadi berlanjut ke bagian samping. Nice banget sih. Kalau kita lihat bagian depannya intimidating sekali. Bagian sampingnya juga nggak kalah intimidating. Yuk, mari kita intip. Bergeser ke bagian samping, kita bisa lihat bahwa mobil ini memang memiliki dimensi yang cukup besar nih Sobat Setir. Mobil ini memiliki dimensi di panjang di 4.890 mm dengan lebar di 1.920 mm dan tingginya di 1.695 mm. Untuk wheelbase sendiri di 2.850 mm dengan ground clearance di 183 mm. Berlanjut lagi, kalau di bagian depan mendapatkan body kit tambahan, di bagian samping juga. Jadi di sini ada side skirt yang desainnya menyambung dengan bumper depan maupun bumper belakang. Kerennya lagi, side skirt ini ikut terbuka ketika kita membuka pintunya Sobat Setir. Jadi kalau kita mobilnya lagi kotor, kita mau turun dari mobil, celana kita tuh nggak ikutan kotor gitu. Dan ada satu fitur yang menurut gue menarik banget, yaitu gagang pintunya. Jadi dia kan pembukaannya secara elektris. Jadi gagang pintu ini tuh nggak kayak gagang pintu kebanyakan. Jadi dia bukan model yang ditarik terus ketarik gitu ya. Tapi di sini tuh sebenarnya ada buttons. Jadi gagang pintu ini fix, desainnya aja yang seolah-olah seperti bisa ditarik. Karena sebenarnya buat buka tinggal dipencet aja. Tuh, dia udah kebuka. Gitu. Ini merupakan salah satu fitur mewah yang ada di Lexus RX 500 yang memberikan kita experience yang berbeda ketika pengen buka pintu. Nice banget. Di bagian depan, di sini terdapat badge F Sport, menekankan bahwa ini adalah varian yang F Sport Sobat Setir. Gitu. Mobilnya memang nggak begitu tinggi sebenarnya. Dan kalau kita lihat semakin ke belakang, dia roofnya tuh sloping juga, semakin rendah gitu ya. Makanya dia memiliki stance atau desain yang ganteng banget kalau kita lihat dari samping. Terutama di bagian belakang sini, dia bagian pilarnya itu berwarna piano black juga, jadi senada dengan kacanya seolah-olah atapnya ini tuh floating di bagian belakang gitu. Nice banget. Kemudian
Kalau kita mengintip di bagian velgnya, dia menggunakan velg yang desainnya ganteng, berwarna abu-abu kayak gini, single tone aja, satu warna aja, nggak yang warna-warni kayak gitu, menekankan kesan sportinya tersendiri. Untuk mobil ini sendiri, dia menggunakan ban dari Michelin Pilot Sport 4 SUV, dan untuk ukurannya sendiri, dia menggunakan ukuran 235 50 ring 21. Jadi kalau kita lihat dari ukuran bannya sendiri, dia cukup lebar untuk traksi yang lebih baik lagi, kemudian ringnya juga gede di 21, tapi dengan desain dari mobilnya itu cocok, makanya dia kelihatannya nggak kayak kegedean gitu sobat setir. Fitmentnya masih nice banget dan masih cakep banget. Dan fun fact, di RX 500 ini itu dia memiliki rear wheel steering. Jadi ketika kita belok, ban belakangnya juga ikutan belok sobat setir. Itu memudahkan kita ketika ingin bermanuver di dalam kota, kayak contohnya kita pengen putar balik di jalanan yang sempit gitu ya. Itu akan lebih mudah lagi jika menggunakan RX 500 ini. Nice banget. Sekarang kita geser ke bagian belakang. Yuk. Bergeser ke bagian belakang, dia memiliki desain yang nggak kalah cakep seperti bagian depan maupun bagian sampingnya. Desainnya semua nyambung. Nice banget. Di belakang sini sudah tidak menggunakan logo Lexus seperti yang huruf L itu, melainkan pakai ejaan Lexus kayak gini, menekankan kesan mewahnya tersendiri. Untuk lampu belakangnya, dia modelnya nyambung gitu ya sobat setir. Jadi dari kiri ke kanan nyambung semua, udah full LED, jadi terang juga. Desainnya cakep banget. Masih ada heritage Lexus generasi sebelumnya gitu ya, dan ini jauh lebih dimodernkan sih secara desain, jadi emang nice banget gitu. Kemudian bergeser ke bawah, di sini ada badge RX 500H untuk hybrid Direct 4. Direct 4 ini interesting banget karena dia memiliki penggerak yang berbeda jika bandingkan dengan hybrid Lexus RX yang lainnya. Dia baik di bagian depan maupun di bagian belakang itu digerakkan oleh motor listriknya sobat setir. Jadi ya ini langsung dari motor listrik kayak gitu. Nah, bergeser ke bagian bawah, untuk bagian bumpernya, bumper belakang juga mendapat add-on body kit karena ini adalah yang F-Sport, jadi dia memang lebih sporty desainnya, tapi nggak yang bikin dia jadi kelihatan norak gitu ya, tetap terdapat kemewahan. Di bagian sini itu mendapatkan aksen yang sama dengan grill di bagian depan, serta di sini juga terdapat aksen piano black, dan di sini ada aksen lagi yang seolah-olah membuat dia seperti terlihat bolong gitu. Jadi kalau kita lihat lurus dari belakang, dia memiliki desain yang cukup sporty sobat setir. Nice banget. Sekarang kita bahas bagian mesin. Yuk. Nah, ngebahas mengenai mesinnya, mobil ini menggunakan mesin 2400 cc turbo hybrid yang menghasilkan tenaga sebesar 366 horsepower dengan torsi sebesar 460 Nm. Dan kalau kita intip nih, di bagian engine bay-nya, dia kelihatan padat ya sobat setir. Memang pembukaannya itu nggak begitu besar gitu, tapi di sini sudah dipenuhi oleh mesinnya yang cukup besar karena ya memang kubikasinya di 2400 cc. Walaupun bisa dibilang kalau ini bisa ditutup dengan cover plastik mungkin akan sedikit lebih rapih lagi gitu. Walaupun memang ini juga udah ada cover plastiknya sih, tapi memang ukurannya ya nggak begitu besar sih plastik ini gitu. Jadi dia kelihatan sedikit messy namun tetap padat. Nice banget. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk bagian dalam, kita lihat interiornya. Yuk. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Masuk ke dalam, kita mulai dari row keduanya dulu nih sobat setir. Di row keduanya, mobil ini memiliki posisi duduk yang nikmat banget. Mari kita breakdown satu-satu ya. Di bagian depan ini adalah posisi berkendara gue. Tinggi gue di 170 cm. Di belakang gue masih mendapatkan legroom sekitar 10 jari kurang lebihnya, dengan headroom di ya 4 jarian, karena memang secara desain dia roofnya sloping ke bagian belakang gitu. Jadi semakin belakang dia semakin rendah. Jadi wajar sih kita mendapatkan headroom yang hanya sekitar 4 jari aja di belakang, tapi itu fine banget. Kemudian di bagian joknya ini dia memiliki desain yang melengkung gini ya, cekung ke bagian dalam. Jadi kita memang bisa mendapatkan legroom yang lebih luas lagi, mengingat joknya itu desainnya tebel-tebel dan dia bulky banget juga gitu. Nah, di belakang ini posisi duduknya enak banget. Kenapa? Karena memang dia posisinya lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi duduk yang ada di bagian depan. Jadi walaupun di depan ada driver, kita nggak ngerasa sempit di bagian belakang gitu. Kita posisinya tinggi, kita bisa ngeliat through joknya gitu ya. Dan untuk ngeliat ke tengah juga mudah dan lebih gampang. Jadi memberikan kesan luas dari mobilnya. Selain itu, jok yang tinggi ini memberikan kita
posisi kaki yang lebih nyaman juga duduknya. Jadi kita nggak nekuk kayak semi jongkok gitu ya duduknya, enak banget. Dan ini joknya ukurannya besar dan cukup panjang, jadi paha gua tersangga dengan baik di bagian sini gitu. Mau rada selonjoran tinggal dilurusin aja, kaki kita bisa masuk ke bawah jok dari driver gitu. Jadi ini udah good point banget lah, nice banget. Kemudian kita sekarang ngebahas recline angle-nya. Recline angle-nya itu cukup rebah sobat setir. Jadi udah kaki kita bisa masuk, paha kita tersangga dengan baik, recline angle-nya cukup rebah. Kalau mau lebih rebah lagi bisa, tinggal kita ya tuh bisa segini. Ini sih semi tiduran lah ya bisa dibilang. Wah, ini sih comfortable banget sobat setir. Jadi dari posisi dudukannya aja udah super duper nice banget nih di Lexus RX 500 ini. Sekarang kita ngebahas mengenai materialnya. Ini menggunakan bahan leather dipadukan dengan ultra sweat. Ya, ini bukan sweat biasa, ini ultra sweat. Makanya dia halus banget. Jok leathernya berwarna merah, ultra sweatnya juga berwarna merah, dan di bagian atas di roof liningnya dia juga menggunakan sweat yang berwarna hitam. Jadi interior ini didominasi oleh dua warna, hitam dan warna merah. Very very luxury and very very sporty. Nice. Untuk menyempurnakan kenyamanan di belakang, kita mendapatkan RSI atau Rear Seat Entertainment. Dan di RSI ini kita dapat melakukan berbagai macam hal. Contoh, kita bisa nonton via Netflix, via YouTube, atau kita juga bisa dengerin lagu via Spotify gitu. Gokil ya, nice banget. Jadi karena si RSI ini dia standalone, berbeda dengan head unit yang ada di bagian tengah. Jadi kita bukan cuma ngikutin si head unit aja, tapi kita bisa sendiri, kita bisa ngatur media kita sendiri di bagian belakang ini. Nice banget. Kemudian di sini ada 2 buah ventilasi AC untuk kenyamanan kita. Di sini juga kita bisa atur untuk suhunya di belakang mau berapa, serta terdapat 2 buah charging port Type C gitu. Di bagian tengah sini terdapat sebuah armrest juga sobat setir yang ukurannya cukup besar, cukup tebal, dan dia kokoh juga. Di tengah sini terdapat 2 buah cup holder. Dan yang gue suka adalah karena dia memiliki tinggi yang sama dengan yang ada di bagian door trim. Jadi kalau kita duduk bener-bener rasanya rata gitu. Nice banget. Dan di tengah sini juga terdapat sebuah wireless charging. Jadi kalau misalkan males nyolok ke sana atau mungkin nggak bawa kabel, tinggal taruh di sini aja. Gitu sobat setir. Nice banget ya. Dan di bagian belakang juga kita mendapatkan audio premium by Mark Levinson, sama seperti yang ada di bagian depan, serta di bagian atas kita juga mendapatkan sebuah panoramic sunroof. Jadi bisa dibilang duduk di row kedua dari Lexus RX 500 ini sih bener-bener pol banget, nyaman banget, nice, seru ya. Oh iya, hampir ketinggalan, di sini juga ada crane untuk privacy yang lebih lagi. Mantap. Oke, di belakangnya aja gokil kayak gini. Sekarang kita intip di bagian depan. Yuk kita pindah ke row pertama. Let's go. Nah, sekarang pindah ke bagian depan nih sobat setir. Kita langsung disambut dengan desain dashboard yang menurut gua mewah banget. Jadi desain dashboardnya dia sebenarnya lumayan kompleks gitu ya. Dia ada 2 tingkat gini, atas dan bawah. Semuanya tentunya sudah soft touch. Bahkan yang lebih keren lagi, di antara atas dan bawah ini sobat setir, dia tuh terdapat aksen SWAT juga di sini dengan red stitching. Jadi attention to detailnya sih bener-bener lucu ya. Dan kalau kita lihat nih, ketika malam hari di sini tuh terdapat ambient lighting juga. Jadi ambient lightingnya dia nggak yang cahayanya tuh nggak langsung ke kita, melainkan kayak dipantulin gitu rasanya. Aduh, itu sih bener-bener mewah banget. Nice. Kemudian di sini ya soft touch semua. Soalnya di bagian tengah sini terdapat kayak ada panel plastik gitu, tapi tetap nice. Dan di bagian tengah ini terdapat sebuah head unit besar yang multifungsi. Nah, untuk head unit sendiri sobat setir, dia memang multifungsi nih. Jadi ini adalah home page dari menunya. Dia ada beberapa shortcut di bagian samping. Ini kita di settingan navigasi. Kemudian kita bisa geser ke bawah di sini. Ini untuk medianya, untuk audionya. Terus di sini ada telepon. Ini dia langsung connect ke CarPlay karena memang gue lagi connect ke CarPlay. Dan kalau kita back lagi, di sini ada untuk pengaturan mobilnya, gitu. Nah, mobil ini sendiri driving mode-nya dia ada 4, ada normal, sport, eco, dan custom. Di bagian custom kita bisa kustomisasi sesuai dengan kebutuhan kita nih. Kayak misalkan powertrain-nya kita pengen pakai apa, suspension-nya pengen pakai apa, steering-nya pengen gimana, air conditioning-nya seperti apa. Jadi ini semua bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Kemudian
Di sini ada ADAS, ada driving assist, dia juga cukup lengkap, ada pre-collision system, ada blind spot monitor, safe exit, parking assist sensor, lane departure alert system, ada rear cross traffic alert juga, parking support brake, rear camera detection, dan lain-lain. Dia udah lengkap banget, nice. Kemudian di sini ya basic ya, ini ada trip info gitu, kemudian di sini ada energy flow, jadi ini ngebaca flow energi dari mobil ini, dari mesin ke motor listrik, dari motor listrik ke baterai, dan sebaliknya gitu ya. Dan di sini ada all wheel drive, ini juga bisa memantau tenaga dari roda kita. Dan di sini ada tire pressure seperti itu. Jadi pengaturan untuk mobil ini sih settingsnya ada macam-macam banget. Kemudian sekarang kita ke settings. Nah kalau settings ini sih lebih ke ya kayak gini ya, personal info, bluetooth, wifi, display. Tuh kita bisa adjust screen kita mau kayak gimana gitu. Kemudian di sini ada vehicle customize, kita bisa ganti-ganti head up display-nya, matter lights, tuh illumination tuh kayak si ambient light gitu ya. Steering switch juga bisa kita atur. Nah nanti kita ngebahas steering switch, ini menarik banget nih steering switch-nya gitu. Kurang lebih seperti itu sobat setir. Dan kalau kita lihat di bagian tengah ke bawah, ini adalah untuk pengaturan AC-nya. Jadi kita bisa ngatur pendinginan jok juga dari sini, si cooling seat-nya. Sini juga ada settingan climate, jadi kita bisa ngatur AC-nya. Dia ada kayak frequently used menu gitu, tinggal dipencet aja. Jadi dia akan nongol ke menu-menu yang sering kita pencet gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya juga terdapat pengaturan untuk si AC-nya. Ini untuk pengaturan suhunya. Itu bisa langsung kita matiin, atau kita bisa arah semburan juga bisa kita atur semua. Nah, dia juga masih memiliki tombol fisik, ada di bagian sini ada bulat. Lucunya kalau kita putar, maka dia akan menampilkan suhu di bagian tengahnya gitu ya. Lucu sih. Dan ini tuh kliknya tuh satisfying banget sobat setir. Wah, enak sekali. Nice. Dan di sini juga dia mendapatkan tombol fisik untuk pengaturan volumenya. Nice. Berlanjut lagi ke bagian bawah, di sini terdapat ventilasi AC juga, dan ada beberapa shortcut kayak ini adalah shortcut kamera 360-nya. Terus turun ke bawah lagi, di sini terdapat penyimpanan terbuka yang ukuran cukup kecil, 2 buah charging port Type C, dan di sini ini bisa dibuka. Nah, ini ada tambahan sekitar 1 charging port Type C lagi, ada charging port Type A juga, dia juga bisa connect ke head unitnya. Serta di sini juga terdapat lighter port, ada wireless charging juga, dan penyimpanan juga di bagian sini sobat setir. Jadi ini sih penyimpanannya udah cukup luas, colokannya banyak, sempurna. Nah kalau kita tutup, dia langsung rata gini, seolah-olah seperti tidak ada apa-apa di sini sobat setir. Jadi dia clean juga ya. Di sini ada 2 buah cup holder, ada transmisi hybrid Toyota nih yang kayak gitu, dan dipencet. Kemudian di sini ada pengaturan untuk rem tangannya, untuk auto hold-nya, traction control, dan lain-lain. Nice banget. Kemudian di bagian tengah sini juga terdapat sebuah penyimpanan tertutup yang dapat kita buka dari 2 sisi. Jadi kita bisa buka dari kiri maupun kita bisa buka dari kanan juga sobat setir gitu. Dan ini juga bisa jadi armrest buat kita. Dan ya, kalau dari posisi duduknya sih mobil ini cukup sporty ya. Dia bisa diatur cukup rendah, cukup ke bawah. Dia udah all electric semua, naik turun maju mundur, recline-nya juga udah elektrik. Dan dia terdapat memory seat juga. Menariknya memory seat-nya berada di bagian sini, jadi dekat dengan driver. Dan di sini ada 2 buttons juga untuk membuka bagasi serta membuka pengisian bahan bakar gitu, membuka tangkinya. Nice banget. Nah, sekarang kita membahas mengenai instrumen clusternya. Nah, untuk instrumen clusternya dia memiliki beberapa settingan display, tapi ini yang menjadi favorit gue sobat setir. Jadi di bagian tengah terdapat sebuah tachometer yang ukurannya paling gede. Kemudian untuk speedometernya ada di tengah. Jadi nanti kalau mobilnya lagi jalan dia akan menampilkan kecepatan kita berapa. Kemudian di situ juga ada posisi untuk menampilkan posisi gearbox kita. Dan di bagian bawah ini terdapat sebuah boost meter. Jadi kita bisa ngeliat boost kita posisinya lagi seperti apa nih. Tuh kayak gitu. Keren banget ya. Nah, yang bagian tengah ini itu bisa diganti-ganti. Jadi selain dia display boost meter seperti ini, dia bisa nge-display G meter kita, dia bisa nge-display posisi gear kita, kemudian bisa kosong gini aja, atau info kayak gini, adaptive cruise mode, ada total average fuel economy juga bisa dilihat dari situ, average speed kita, dan ini EV driving ratio. Gitu, nice banget ya. Ada maps juga, ada kompas juga gitu. Nah, display ini itu bisa diganti-ganti seperti ini nih sobat setir. Di bagian kanan ini menampilkan informasi mengenai
bahan bakar kita, dan di bagian kiri itu mengenai suhu mesin kita. Dan kerennya lagi adalah mobil ini juga memiliki head-up display. Nah, ngebahas mengenai steering wheel-nya, ini enak banget dipegang ya Sobat Setir. Dia menggunakan bahan leather, tapi yang di bagian tangan kita ini, dia perforated gini ya, bintik-bintik gitu. Dan steering wheel-nya terasa digenggamnya tuh sporty banget, enak banget. Padahal dia nggak pakai gimmick-gimmick kayak flat bottom, flat top, gitu-gitulah. Yang penting dipegangnya tuh enak, dan in control-nya juga enak banget. Karena memang ini adalah steering wheel-nya dari si F-Sport gitu. Jadi memang terasa sporty banget. Di bagian belakang ini terdapat sebuah pedal shifter up and down. Dan di bagian kanan dan kiri di sini ada steering switch. Dan menariknya steering switch ini itu multifungsi. Dan kerennya lagi dia itu touch sensitive, dan kita bisa ngeliatnya dari bagian head up display-nya. Tanpa perlu dipencet, hanya disentuh aja, dia tuh bisa menampilkan tuh display. Jadi dia ke-detect ya, kita lagi mencet yang ini, kita lagi mencet yang ini. Gitu. Nah, tapi kalau emang kita mau pencet ya tinggal dipencet aja, tinggal dipencet kayak gini, maka dia akan berubah semua gitu. Tapi kerennya adalah karena dia tuh touch sensitive, dan ini jadi bisa terdapat dua fungsi, kanan dan kiri ini juga dua fungsi semua, tergantung settingan yang sedang kita gunakan di bagian head unitnya aja. Contohnya di bagian kiri ini gua setting sebagai audio, dan kalau kita pencet menunya jadi AC gitu, untuk settingan AC-nya, temperatur bisa naik turun, serta fan-nya juga. Nah, di bagian kanan ini dia ada dua settingan, untuk settingan display dari head-up display-nya, serta settingan display di bagian instrumen clusternya gitu. Tapi settingan keduanya ini untuk ADAS. Jadi ya dia emang multifungsi banget sih. Nice, keren. Nah, sekarang saatnya kita cobain mobilnya. Tapi impresi berkendara kita nanti akan ada di video yang terpisah Sobat Setir. Oke Sobat Setir, sekian impresi kami mengenai eksterior dan interior dari Lexus RX 500 ini Sobat Setir. Abis ini di video yang terpisah kita akan coba kira-kira gimana impresi berkendaranya. So, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, jadi nanti kalau kita udah upload videonya kalian akan ternotifikasi Sobat Setir. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Kita gas ya. Dia punya perpindahan gigi tuh rasanya sangat-sangat smooth dan halus gitu. Lo ngerti gak gue ngomong apa? Elektrifikasi yang berbeda. Salah kok, ulang kok.